Akhirnya setelah wacana demi wacana untuk bikin video dalam bentuk vlog ataupun podcast, hari ini aku memutuskan untuk bikin video pertama aku. And the good news, hari ini aku udah mulai bisa jalan-jalan, udah bisa jalan-jalan keluar, makan di luar, ngopi di luar, meskipun masih terbatas karena pemerintah di sini udah mulai meringankan peraturan yang ada. Karena angka di sini udah mulai rendah banget untuk yang kena corona dan juga kondisi di sini udah mulai membaik. That's why hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan untuk menikmati hari Minggu di Sydney. Well, hari ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke salah satu ikon Australia yang biasanya ada di kalender-kalender, apalagi kalau bukan Opera House. Sekarang aku lagi ada di Town Hall. Dari Town Hall sebenarnya aku bisa naik banyak banget pilihan transportasi ya. Jadi pilihannya ada transportasi umum, kita bisa naik train, kita bisa naik bus, kita bisa naik tram. Dan kali ini aku mau ajak kalian untuk naik tram. Jadi kalau di Sydney kita mau naik transportasi umum, kita harus punya yang namanya Opal Card, kayak gini bentuknya. Jadi kita bayar, nanti caranya tinggal tap on dan tap off aja setiap kali kita mau naik train, bus, ataupun tram. Caranya gampang, tinggal kayak gini. Tinggal tap on, gitu aja caranya, dan kita tinggal tunggu tramnya datang. Pandemi corona ini, transportasi di Australia, khususnya di Sydney, ada batasan-batasan. Jadi misalkan kita naik tram sekarang, ada beberapa tempat duduk yang emang harus dikosongkan. Contohnya ada di sini, jadi sit here. Kita cuma boleh duduk di sini aja, nggak boleh ada orang di sebelah kita. Tetap dibatasi. Abis ini kita bakal nyampe di Circular Quay dan kita bakal tap off. Jangan lupa untuk tap off. Tara, kita udah ada di daerah Circular Quay namanya. Kita bisa lihat Harbour Bridge di situ dan ada Opera House di belakang. Dan orang-orang udah mulai santuy ya, udah mulai santai jalan-jalan di sini, jadi udah mulai rame, back to normal, slowly. Jadi selamat menikmati hari Minggu di Sydney. Kalau kamu perhatiin kenapa kebanyakan orang di sini pakai baju hangat, karena di sini udah mulai masuk musim dingin. Jadi pergantian dari kemarin musim panas, summer, kita bakal masuk ke winter, musim dingin, dan sekarang kita ada di musim gugur. Jadi udah mulai dingin dan cuaca sedikit mendung ya saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur karena kita bisa jalan-jalan keluar hari ini. Kalau sekarang ada peraturan di Australia, kita udah mulai bisa nongkrong di luar tapi dengan terbatas. Akhirnya kafe-kafe kayak gini, kita bisa dine in, makan di dalam, tapi maksimal cuma 10 orang aja untuk sampai hari ini. Jadi kebanyakan kafe-kafe lebih memilih untuk tutup aja dulu sementara atau take away only, karena rugi ya kayaknya kalau buka, apalagi di daerah Opera House dan Harbour Bridge. Kita udah nyampe di Opera House, langsung aja kita ke sana.
salah satu ikonnya Australia yang biasanya kalau hari Minggu normalnya ini rame banget, penuh banget sama turis, tapi karena pandemi ini jadi ini bisa dibilang agak sepi. Pengerjaan Opera House ini dimulai di tahun 1959 dan dibuka di tahun 1973. Dan di tahun 2007 Opera House tercatat sebagai situs UNESCO World Heritage. Opera House ini kamu bisa jalan lurus aja ke belakang, kamu bisa lihat pemandangan taman-taman, ada banyak banget pohon, bunga, dan orang-orang yang piknik di sekitar sini karena ini gratis, nggak perlu bayar, kamu tinggal bawa aja alat-alat piknik kamu dan kamu bisa duduk santai aja di sini bareng teman-teman kamu. Puji Tuhan hari ini senang banget karena bisa keluar, karena kemarin Australia udah sempat lockdown dari akhir Maret, awal April ya. Semuanya udah mulai closing down, orang-orang udah mulai working from home, dan itu stressful banget. Tapi senang banget karena hari ini kondisi udah mulai kembali membaik. Well guys, sebenarnya kita mau nongkrong di daerah The Rocks. Kita lagi ada di daerah The Rocks ini namanya. Biasanya ada banyak banget kafe-kafe, tempat makan yang buka buat nongkrong. Tapi karena pandemi ini, nggak ada satupun yang buka dong. Ini sebenarnya ada salah satu kafe favorit aku namanya adalah Pancakes on the Rock. Tapi hari ini mereka tutup. Jadi kita akan berjuang mencari kafe yang lain buat nongkrong. Di antara banyaknya kafe yang tutup, akhirnya kita nemu satu kafe yang buka ada di situ, tapi antrinya minta ampun. Karena di sini cuma boleh ada 10 orang di dalam satu kafe. Jadi mereka harus nunggu orang-orang 10 orang itu selesai, jadi bisa masuk yang lainnya. Jadi gantian gitu guys. Karena meskipun di dalam, kita harus tetap jaga jarak 1,5 meter. Jadi untuk ngantri kayaknya kita cari tempat lain aja ya. Akhirnya setelah tadi kita muter-muter di daerah sana dan nggak nemu kafe untuk nongkrong, kita balik lagi ke city dan sekarang kita duduk bentar, nongkrong bentar untuk minum kopi ya. Well, untuk di Australia sendiri kondisinya udah semakin membaik sekarang ini karena dari government mereka mengeluarkan stage 1, stage 2, dan stage 3. Stage 1 sendiri kemarin di pertengahan Mei, tanggal 15 Mei kemarin udah mulai ada beberapa tempat kayak cafe, itu boleh buka, restoran boleh buka, tapi cuma boleh 10 orang aja di dalam. That's why tadi ada cafe yang buka tapi antri karena itu tadi dibatasin cuma 10 orang aja yang boleh ada di dalam. Dan start from tanggal 1 Juni ini pemerintah government mengeluarkan rules baru, jadi ada restriction baru, diringankan lagi. Nah, ini per tanggal 1 Juni untuk di Sydney. Jadi di Australia itu tiap state berbeda, di tiap daerah berbeda, di Sydney berbeda, di Melbourne beda lagi, di Queensland beda lagi, di Brisbane beda gitu. Untuk di Sydney sendiri per tanggal 1 Juni itu salon udah mulai boleh buka, jadi mau potong rambut, mau mani-pedi kita udah boleh, tapi ada maksimal orang di dalam dan tetap harus social distancing. Terus untuk restoran, pub, cafe juga udah boleh buka. Ini maksimal 50 orang. Kalau kemarin 10 orang, sekarang kita udah boleh dine in, masuk 50 orang yang ada di dalam. Jadi kita boleh nongkrong bareng teman-teman kita gitu. Terus sekolah-sekolah juga udah boleh kembali masuk normal, tapi kayaknya banyak parents yang mereka prefer anak-anaknya tetap sekolah di rumah gitu. Terus museum juga udah boleh mulai buka lagi gitu. Jadi everything is going back to normal slowly. Semoga juga buat kamu yang ada di Indonesia meskipun harus masih stay at home tetap semangat
kita bisa melalui pandemi ini bersama-sama. Thank you so much guys for watching. I'll see you in the next video. Have a good day.